Sekarang kita kedatangan seseorang yang kok bisa memberikan harapan untuk banyak orang. Kita panggil ini dia, Mbak Suti Karno. Terima kasih sudah sama-sama. Aku ada artikelnya. Ya. Mbak Suti, coba kita lihat artikelnya apa sih, silakan. Cita-cita mulia Suti Karno ingin buat lenong disabilitas. Jadi berawal ide ini setelah di situasi sekarang gitu sebenarnya. Iya, setelah situasi sekarang dan setelah melihat anak-anak disabilitas itu mampu ternyata, Ben. Keren. Keren-keren mereka gitu loh. Jadi kalau kita sabar kali ya, mungkin ini tantangan buat saya. Ya. Sekarang ini saya lagi mendekatkan diri ke beberapa anak binaan kami yang mana mereka punya kemampuan untuk improvisasi ya, walaupun kondisi mereka sebetulnya Down syndrome. Ya. Tapi ya melihat 4 anak ini saya melihat luar biasa. Dia bisa improvisasi gitu loh dengan apapun yang ada di sekitar dia. Bikin kita tertawa, kita senang gitu. Makanya saya bilang sama orang tuanya, mau nggak yuk kita sama-sama ngelatihan anak ini untuk jadi lenong disabilitas, kan belum ada. Siapa tahu bisa jadi kan, kita kan nggak tahu ya. Tapi memang saya pengen juga ada yang bisa main tanidor, supaya kesenian Betawi itu bisa dilakukan anak-anak disabilitas. Oke, jadi keseniannya tetap ada ya? Tetap ada. Oke, tapi kenapa memilih apa tuh? Seni sebagai wadah untuk anak-anak penyandang disabilitas. Oke, kenapa milih seni? Karena kan saya seniman, ya kan pasti nggak jauh larinya dari situ gitu. Setelah saya berkunjung ke beberapa SLB, saya melihat memang bidang kesenian yang lebih banyak yang bisa mereka tampilkan, dan mereka rata-rata juga punya kemampuan yang sama terhadap kita yang non disabilitas ya. Mereka juga suaranya bagus, mereka juga narinya bagus gitu. Ada yang bisa stand up, ada yang bisa pantomim gitu. Jadi ternyata bakat itu juga ada disabilitas ya. Ada. Harus dikembangkan ya. Makanya justru saya merasa amputasi saya kekurangan saya sekarang ini membuat saya membuka mata, Ben. Bahwa mereka tuh ada. Mereka tuh ada, mereka tuh bisa, mereka mampu. Tadi aku sempat nanya juga sama Mbak Suti abis diamputasi rasanya gimana? Gua mah oke aja katanya. Gua mah asik-asik aja. Jadi ya karena kan biasanya kita punya sesuatu yang lengkap di badan kita, terus ada yang kurang gitu. Ada yang kurang ya. Mungkin aku merasa ini bukan punya aku. Ini kan Allah yang ngasih ke kita. Ketika dia minta satu aja punya dia, ya kita harus serahkan. Nyawa aja kalau diminta kan kita nggak bisa nolak. Apalagi cuma 1 kaki. Beruntung loh, saya merasa beruntung saya nggak punya 1 kaki sekarang, saya bisa melihat anak disabilitas. Tadinya kan kita nggak menoleh. Paling kalau kita ketemu 1-2 orang, kita cuma bilang kasihan. Tapi kalau kamu berkunjung ke sekolahan, semuanya mereka sama. Jadi awalnya Mbak Suti datengin mereka itu karena merasa Mbak Suti sama seperti mereka? Iya, kebetulan ada teman saya, kebetulan dia dosen UI, bilang bahwa banyak loh Mbak gitu yang bisa jadi istilahnya kan, mereka juga bisa kuliah sampai gelarnya profesor segala macam gitu. Nah situ terketuklah saya untuk melihat secara langsung benar nggak itu gitu. Itu ada foto-fotonya ya, ada video juga ya. Kunjungan. Mbak Suti lagi kunjungan. Ya. Jadi kalau di Jakarta ini memang sekolahan buat anak-anak disabilitas itu banyak. Banyak. Kalau yang negeri ada 12, kalau yang swasta banyak, dan yang komunitas juga banyak. Saya baru sekitar 30 lah. Saya berkunjung ke macam-macam ya, karena kami punya yayasan, di mana yayasan saya itu YASDI tidak menentukan satu disabilitas, Ben. Jadi semua kita rangkul. Gitu. Yayasan yang di bawah naungan Mbak Suti sendiri apa namanya, Mbak? Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia. Solidaritas Difabel. Ya, jadi kita solidaritas antara para difabel. Kita sama-sama. Jadi Instagramnya ada itu? Ada Instagramnya. Oke, jadi memang hari-hari sekarang ini kesibukan lebih di yayasan. Hari-hari lebih kesibukan di yayasan karena kan kebetulan saya dapat beberapa pekerjaan di mana saya bisa menampilkan anak disabilitas untuk tampil. Gitu loh. Jadi di panggung-panggung yang lebih besar, bukan hanya di kelompok mereka aja gitu. Dalam waktu dekat ada pertunjukan? Insya Allah tanggal 21 Oktober saya mengadakan job fair buat para disabilitas. Masya Allah. Itu yang garap YASDI bersama Dinas Tenaga Kerja.
akan dilakukan di Taman Ismail Marzuki. Itu jadi job fair pencarian buat mereka bekerja ya. Karena tapi maksudnya aku di butik aku ya di Bandung itu ada satu anak disabilitas. Justru anak disabilitas itu punya fokus yang lebih dari teman-temannya. Karena dia nggak ngobrol, nggak ngerumpi, nggak ngegosip gitu kan. Dan kinerjanya bagus loh sampai hari ini. Iya makanya kan ada misalkan dari bidang baju gitu, Igon ya. Mereka tuh lebih fokus, yang banyaknya sahabat tuli. Karena dia kan tidak mendengar, makanya lebih fokus gitu. Makanya kenapa kita adakan Disnaker Tenaga Kerja buat disabilitas, supaya mereka yang dilatih itu ada kesempatan untuk kerja. Walaupun di pemerintah itu ada aturannya kan, pemerintah itu ada aturan, cuman belum terrealisasikan gitu. Yayasan kami akan mengawal itu semua, insya Allah. Nah sekarang Mbak Suti ini ingin deh kita menyampaikan sesuatu untuk anak-anak semuanya dan juga semua anak-anak didik dari Mbak Suti sendiri. Kenapa? Menyampaikan sesuatu, menyemangati mereka. Oke, saya selalu bilang mereka tuh sama, mereka tuh bisa, mereka tuh mampu. Dalam arti kata apa sih yang nggak bisa mereka kerjakan gitu loh. Mereka bisa kok, cuman mungkin peluangnya yang kurang. Kadang-kadang artis kita dibayarnya kan mahal, tapi mereka punya kemampuan kadang-kadang nggak dibayar gitu, tapi orang tuanya senang mereka bisa tampil gitu loh. Nah itu kan sebetulnya nggak boleh ya, kita harus apresiasi mereka. Jadi insya Allah kalau tampil bersama kami dari Yasdi, pasti kita apresiasi mereka. Ada honornya lah, walaupun nggak banyak, tapi paling tidak dihargailah. Anak kecil itu kan nggak tahu uang, tapi kan dia perlu ongkos, ya kan? Perlu nyewa baju, biar kan menjadi memori yang bagus juga buat mereka. Nggak semua anak disabilitas itu kan mampu gitu. Sementara orang tuanya tuh senang kalau anaknya bisa tampil. Iya. Dan apalagi bisa diapresiasi. Iya betul. Oke, aku ada artikel lagi mau kita tanyakan. Artikelnya silakan. Rutin menjalani fisioterapi, Suti Karno berkeinginan menggunakan kaki palsu. Jadi fisioterapinya sebetulnya kan aku setiap 3 bulan pertama aku udah bisa pakai kaki palsu. Waktu itu kalau nggak salah saya pernah kesini juga. Cuman waktu jalan terapi itu saya kena frozen shoulder. Jadi tangan kiri saya nggak bisa terangkat karena pegang besi itu kan buat latihan jalan. Berat badan kita kan daripada kaki. Jadi daripada saya dua-duanya rusak, lebih baik saya benerin dulu yang kiri. Jadi saya rutin itu fisioterapi. Tapi sekarang dengan kursi roda ini lebih terbantu ya? Ya terbantu. Untungnya saya masih punya 1 kaki. Masih ada untungnya punya 1 kaki. Iya. Tapi saya punya teman yang dua-duanya nggak punya kaki bisa nyetir. Itu. Iya. Semuanya pasti ketika melewatinya dengan semangat dan disupport sama sekelilingnya dengan positif ya pasti mereka bisa melewati itu. Karena yang dibutuhkan itu adalah semangat dari sekelilingnya. Itu yang paling terpenting. Tapi katanya udah tadi Mbak, kalau memang banyak anak-anak nih ya kepingin gak sih selain tanggal 21 nanti ada hari-hari penting atau mungkin TV atau acara apapun? Insya Allah tanggal 3 Desember besok itu kan Hari Disabilitas Internasional. Insya Allah kami akan mengadakan acara dari tanggal 3 sampai tanggal 7, tapi dengan instansi pemerintah yang belum bisa saya sebutkan karena belum dia benar. Tapi paling tidak kita harus merayakan itu karena itu Hari Disabilitas Internasional gitu. Dan bisa disupport ya? Iya. Kebetulan juga sebetulnya kami diundang ke Malaysia ya untuk hari itu. Cuman karena memang kemarin dapat tawaran di Jakarta ya kita lebih dahulukan di Jakarta. Lebih gampang ya? Oke. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Tetap di Brownies, obrolan manis. Udah hadir ya hari ini ya teman-teman, terima kasih banyak ya. Dan Manis kita akan ketemu lagi besok, tetap di Brownies, obrolan manis. Yeay.